Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, saya buka dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam Mas Bakat. Oke, sebelumnya minta maaf tadi ada begitu saya masuk kok muter-muter saja nggak mau masuk. Saya cek paketan saya juga ada. Ternyata sekarang baru bisa masuk. Oke, langsung aja kita mulai untuk pertemuan pertama kuliah malam ini ya. Kita kuliah riset operasi. Oke, sebelumnya kita harus melakukan kesepakatan atau kontrak kuliah biasanya ya. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah berhubungan dengan karena kita masih kuliahnya daring atau online. Ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti di pertengahan semoga lebih cepat kita dapat kuliah secara offline atau tatap muka langsung. Oke, berhubungan dengan waktu kuliah kita ini adalah 3 SKS ya. Mestinya selesai kalau mulainya jam 9:50 ya mestinya tadi ya, sampai berakhir pada 22:30 ya. Sehubungan dengan penggunaan waktu ya, maka kuliah secara daring ini nanti akan dilakukan 2 sistem secara terbimbing maupun mandiri. Oke, terbimbing itu ya maksudnya saya langsung ya seperti ini namanya terbimbing. Jadi kalau mandiri ya sifatnya Anda belajar secara mandiri ya. Oke, estimasi waktunya ya anggap aja kita mulai dari jam 8 ya. Jadi mestinya kan jam 19.50 ya. 10 menit kita gunakan untuk waktu absensi atau menunggu kesiapan Anda semua bergabung ya. Jadi jam 8 kita mulai ya. Terus nanti saya akan memberikan kuliah secara terbimbingnya itu berarti sampai jam 9 saja ya. Terus dari jam 9 sampai akhir ya itu sifatnya nanti kuliah yang mandiri ya. Artinya mandiri ya Anda semacam belajar sendiri ya. Jadi kalau saya berikan tugas terus dari hasil belajar Anda saya mandiri itu nanti ya dipantau ya. Artinya seperti kalau kita mengerjakan tugas maka tugas itu harus dilaporkannya. Jadi yang nanti pada sesi yang mandiri bisa juga nanti saya akan memberikan tugas misalkan berhubungan dengan simulasi penyelesaian soal-soal dari materi kuliah ini ya. Jadi itu sifatnya mandiri. Paham ya? Jadi ini nanti seharusnya untuk pemenuhan kuliah itu tadi ya bedanya bahasanya sini mandiri gitu aja ya. Ada kuliahnya tetap 3 SKS ya, cuman secara mandiri dan terbimbing. Terus yang kedua masalah asesmen atau penilaiannya ya. Nanti akan saya berikan tugas ya, kuis lain-lain dan UTS. Jadi salah satu bukan salah satu ya. Jadi bentuk dari penilaian tugas itu adalah nanti diimplementasikan dalam kuliah yang sifatnya mandiri ya. Jadi kalau Anda misalkan
sudah tidak online ya, misalkan jam 10, anggap aja kalau jam 10 lah, bukan jam 10 ya, harus jadi jam 8, berarti di antara jam 9 ya sampai jam 10 itu kan seharusnya kuliah ya, tapi kalian gunakan untuk melakukan tugas ya, sehingga itu dikatakan sebagai kuliah mandiri ya. Oke, selain itu juga harus ada ini kuis. Jadi nanti ada kuis dan UTS ya. Itu saya kira aturannya sudah jelas. Kalau UTS itu adalah jadwal itu yang sudah ditentukan ya. Jadi di minggu ke-7 kita lakukan UTS. Kuis nanti sesuai dengan capaian dan kesepakatannya. Misalkan sudah materi yang banyak harus dipelajari, maka harus diujikan menggunakan melalui kuis. Itu nanti sifatnya opsional. Oke, untuk kontrak kuliah ada pertanyaan silahkan, atau mungkin Anda ingin yang kuliah terbimbingnya sampai jam 9:30 ya nggak apa-apa ya. Jadi itu opsional aja ya. Memang peraturannya bisa dilakukan secara mandiri maupun secara terbimbing ya. Oke, ada pertanyaan silakan sehubungan dengan kesepakatan kuliah. Oh, absensi ya. Jadi absensi dilakukan ya seperti tadi Anda menuliskan di Classroom, jangan lupa itu saya sudah beri dicek ya daftar nama yang ada di kelas ini ya. Nanti yang belum ada namanya ya itu bisa japri ke saya, atau mungkin perwaliannya belum perwalian Pak, misalkan seperti itu ya, belum akhirnya belum di add-kan sehingga namanya belum masuk di sini ya. Itu coba nanti bisa sampaikan ke saya biar nggak ada yang salah kelas ya. Punya salah kelas ini seharusnya kelas yang lain masuknya ke kelas ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sudah jelas ya, nanti materi semua ya, Anda tinggal download atau dari Classroom, nanti saya share di sana ya, termasuk tugas. Jadi nanti semua tugas penilaian karena online juga pengumpulannya ya itu juga online semua, kecuali nanti ada perubahan sudah offline ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan maka coba saya akan memberikan pengantar tentang apa itu riset operasi ya. Oke, jadi di sini bahwa pembelajaran ini ya nanti akan berhubungan dengan operasional ya. Operasional bisa untuk sifatnya menjalankan bisnis ya, menjalankan usaha atau bentuk-bentuk kegiatan yang sifatnya tentunya yang berhubungan dengan bagaimana kita akan mendapatkan solusi, tentunya berhubungan dengan keuntungan ya, atau berhubungan dengan penghasilan ya. Sehingga di sini nanti dalam kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep optimasi linier dan memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan optimasi linier. Nah, permasalahannya seperti apa ya? Coba kita nanti akan masuk dalam bahasan tentang permasalahan tersebut. Oke ya, bisa diikuti ya. Bisa Pak. Bisa. Ya. Oke, di sini ada suatu kasus yang akan menggambarkan tentang perlunya metode-metode yang akan disediakan dalam riset operasi di sini ya.
Mungkin juga Anda pernah membaca sebuah referensi ya. Ini sebuah contoh yang sederhana ya. Coba Anda bisa membacanya, coba saya slide show ya. Oke, jadi ada sebuah kasus ya, kasus. Maka nilai kita akan menentukan nilai optimasi itu berarti nilai di antara yang maksimum dan nilai minimum. Artinya maksimum dalam kita memperoleh keuntungan ya, dan maksimum dalam kita mengeluaran ya atau belanja ya. Kalau untung kita harus maksimal, tapi dengan modal yang sangat minimal ya. Itu prinsip dari ekonomi ya. Coba saya bacakan di sini gambaran sebuah masalah ya. Ini ada sebuah perusahaan namanya Bayu Furnitur ya, memproduksi dua jenis produk yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing ya. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing ya. Sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk tiap meja 8 dan tiap kursi 6 ya. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba yang maksimal. Oke, di sini kalau kita amati permasalahan di sini ya tentunya berhubungan dengan proses produksi pabrik, nggak baca ya. Dan ini kasusnya ya sangat sederhana, pabrik pembuat meja dan kursi ya. Di mana di situ didefinisikan tentang batasan ya, atau kalau di sini dinamakan proses pengerjaannya, waktu ya, bahan ya, semua kan ada di sini ya. Ini ada hal yang sederhana di mana kita harus menentukan berapa kombinasi terbaik dari jumlah dan meja yang kursi supaya menghasilkan laba maksimal. Oke, misalkan Anda diberi tugas untuk menentukan bagaimana caranya. Kita kan dihadapi masalah yang masih sederhana. Yang jadi pertanyaan, bagaimana solusinya? Apa yang bisa dilakukan untuk menentukan ini? Ya, kalau tidak ada cara, ya cara-cara yang paling gampang. Kalau kita membuat sesuatu ya buat aja ya. Berarti tidak berorientasi pada keuntungan. Berarti Anda bukan seorang yang mempunyai kemampuan dalam mengelola sebuah kegiatan ekonomi. Ya. Oke, jadi di sini kelihatan bahwa diperlukan atau harus ada metode atau cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ya tentunya kalau di bidang Anda itu nanti berhubungan dengan IT, maka kita harus menggunakan peralatan ya, atau perangkat. Oke, kita bantuannya kita menggunakan perangkat komputer. Berarti kita harus melakukan operasional menggunakan sistem komputasi. Ya, jadi pertanyaan bagaimana caranya? Bukan membuat softwarenya, tapi kita harus menentukan langkah-langkah atau metodenya seperti apa. Oke, ini gambaran yang kedua ya, ini contoh ya. Ya sama yang nanti yang intinya kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang bisa diukur. Kalau diukur nanti ada hasil ukurnya.
misalkan maksimal atau minimal atau range-nya berapa. Oke, jadi dari permasalahan tersebut ya, maka kita harus mencari penyelesaiannya ya dengan yang kita beri nama dengan ya lingkupnya kita beri nama dengan bidang riset operasional ya, atau riset operasi yang kita bahasnya. Di sini dijelaskan bahwa riset operasi adalah metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya, ke dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Oke, jadi saya ulangi permasalahan tadi yang dideskripsikan yang di atas tadi, yang tidak ada jawabannya, kecuali kita menggunakan metode ya, atau cara yang bisa diuji kebenarannya ya. Nah, kalau metode itu bisa diuji kebenarannya ya. Oke, jadi caranya kita harus memformulasikan dan merumuskan permasalahan tersebut ke dalam pemodelan matematis. Ya, ini yang jadi permasalahan di sini. Jadi kita akan mengenal pemodelan-pemodelan ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi yang utama kita ke pemodelannya. Ini ada yang masuk. Oke, saya ulangi ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang gambaran yang saya diskusikan tadi, langkah yang diperlukan adalah dengan memformulasikan dan merumuskan masalah tersebut ke dalam bentuk matematis. Oke, artinya kalau permasalahan tersebut kita dapat membuat pemodelan secara matematis, otomatis permasalahannya bisa diselesaikan dengan komputasi. Jadi komputasinya bukan metode, tapi itu sebuah alat. Metodenya ya di sini dengan menggunakan persamaan matematis. Ya. Oke, terus bagaimana pemodelan matematis tersebut ya? Jadi bagian terpenting dari riset operasi adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan, dan apabila ada data yang kurang, kekurangan tersebut dapat diasumsikan atau diisi dengan pendekatan yang bersifat rasional ya. Jadi ada simulasi. Jadi selalu kita menggunakan model matematis itu ya, gambarannya kalau kita tidak bisa membuat sesuatu yang real, maka kita dapat membuat hal yang imajiner. Maka ada diperlukan data-data nanti yang data-data itu imajiner, tapi fungsinya itu adalah karena untuk menyelesaikan pemodelan matematisnya. Oke, di sini juga ditekankan bahwa ya nanti permasalahan yang sulit itu tadi bila ya kita semua sudah dilakukan oleh komputasi. Ibarat mesin, kalau kita mempunyai instruksinya yang jelas, maka mesin itu akan dapat melaksanakan dengan cepat. Cuman instruksinya itu tetap dari pengguna yang akan mengimplementasikan sebuah aplikasi untuk penyelesaian beberapa masalah. Oke, jadi di sini untuk riset operasi menangani masalah yang tadi itu sebetulnya sudah ada
software yang dapat digunakan ya. Di antaranya mungkin kalau Anda pernah menggunakan itu ada Linear Interactive and Discrete Optimizer dan POM for Windows ya. Sementara saya menggunakan POM for Windows itu Anda bisa download gratis, ketik aja POM for Windows ya. Nanti Anda bisa download ya, di mana nanti Anda bisa mensimulasikan ya, atau mencari penyelesaian dari permasalahan tadi ya, di mana di dalamnya sudah menerapkan atau mengimplementasikan dari metode pemodelan matematis. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi untuk pengenalannya itu, berarti yang perlu dipahami jadi nanti kita akan menyelesaikan masalah-masalah tadi ya. Terus langkahnya adalah menggunakan pemodelan matematis ya. Oke, nanti ke depan akan dikenalkan modelnya apa saja ya, atau metodenya apa saja. Terus permasalahannya apa saja ya. Itu tadi masih satu gambaran permasalahan tentang satu permasalahan ya. Jadi ke depan nanti ada permasalahan yang hubungan dengan operasional ya, misalkan tentang distribusi ya. Jadi distribusi itu misalkan ada mungkin contoh yang agak rumit, misalkan dari Pertamina ya. Pertamina ya, itu kan mempunyai gudang ya, gudangnya terbatas. Artinya terbatas itu tempatnya ya di satu tempat aja ya. Anggap aja gudangnya di Jawa Timur atau di Surabaya ya. Itu ada beberapa depo Pertamina ya. Gudangnya Pertamina banyak ya. Tapi dia harus mendistribusikan ke banyak titik pengecer katakanlah ya, atau retail ya, atau pom bensin ya. Pom bensin kan yang mengecerkan bensin ya. Pom bensin kan disetor dari depo. Oke, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menentukan tiap titik ya, depo itu dikirim dari mana ya, mengirim kemana ya, dari banyak retail, dari banyak pom bensin ya. Itu depo itu dikirim dari titik yang mana, dari depo yang mana ya, dari banyak depo yang sifatnya menyebar. Tapi secara bisnis bahwa semua pom bensin itu harus terpenuhi ya. Jadi distribusi itu kan harus distribusi lancar ya, berarti semua terdistribusi ya. Terus dari sisi ekonomi yang jadi masalah apa? Masalahnya pertama harus dituntut terpenuhi dulu ya. Terus kedua, karena jarak dari tiap titik, tiap pengecer dengan depo itu jaraknya kan tidak sama ya. Terus kapasitasnya juga berbeda ya. Jadi depo 1, 2, 3 itu kapasitasnya berbeda ya. Pasti berbeda ya. Pom bensin 1, 2, 3 juga berbeda ya. Itu kelihatan ruwet, ini mau diisi mana ya. Ya misalkan kalau secara sederhana, pokoknya kosong diisi, yang isi yang mana, yang masih yang gudangnya penuh ya, pokoknya diisi ya, tanpa itu ya mungkin bisa terpenuhi distribusi secara penuh ya. Jadi semua pom bensin dipenuhi, tapi tidak menghitung biaya pengirimannya.
biaya transportasinya tidak dihitung. Ya, sehingga diperlukan ini metode yang bisa menyelesaikan masalah itu, sehingga nanti dalam distribusi terpenuhi dengan biaya pengiriman yang paling murah. Yaitu berhubungan dengan distribusi. Oke, juga nanti ada metode yang menyelesaikan masalah. Selain itu juga selain distribusi ada penugasan ya. Nanti penugasan itu atau penggunaan mesin atau penggunaan bus ya. Penggunaan, misalkan Anda mempunyai Gojek, mempunyai apa namanya, taksi, mempunyai pesawat, mempunyai bus dan lain sebagainya ya. Terus Anda menentukan jasa pengiriman, kapan barang tersebut dikirim lewat bis, kapan dikirim lewat Gojek, kapan dikirim lewat kendaraan yang lain ya. Sedangkan itu kan berbeda ya. Jadi harga naik bis, harga kirim pakai bis, pakai Gojek, pakai perangkatnya ya, itu kan berbeda ya. Untuk menentukan nilai yang optimal kan kita tidak bisa asal-asalan ya. Jadi kita harus ada metode menentukan kapan naik Gojek, kapan kita naik bus, kapan kita naik pesawat, kapan kita naik yang lain ya. Itu hal-hal yang berbeda ya. Artinya kalau kita menentukan itu kan tidak bisa tanpa metode ya. Oke, jadi dari beberapa metode itu yang akan dipelajari nanti di sini. Ini sebagai pengantar saya kenalkan dulu. Oh, akan belajar itu ya. Sehingga ini kalau kemarin saya pernah diskusi dari yang mengambil, kalau di ITAT itu ini ya, manajemen industri ya, manajemen teknik ya. Dari apa orang kalau bilang ekonomi teknik ya. Ini biasanya detail sekali pembahasan di ekonomi teknik ya. Jadi di ekonomi teknik itu ya pokoknya berhubungan dengan untung rugi ya. Kalau kita berbicara ekonomi berarti berbicara dengan keuntungan dan kerugian, berbicara tentang modal. Oke, sedikit saya sampaikan ya, salah satu metode yang digunakan di sini adalah menggunakan program linier ya. Jadi mungkin Anda sudah berkata mendengar linier ya, wah ini pasti berhubungan dengan matematika ya. Maka ya memang program linier itu adalah
merupakan ini ya, program dari matematis ya. Mungkin kalau Anda di matematika dulu belajar program linier ya, maka salah satu penerapannya itu adalah di sini ya, digunakan untuk permasalahan dalam riset operasional ya. Oke, di sini disampaikan bahwa program linier adalah salah satu model matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang tergantung pada sejumlah variabel input ya. Tadi yang sudah digambarkan ada beberapa variabel input ya, yang itu kan sehingga akan menjadi karena linear ya, kalau inputnya berubah maka otomatis outputnya juga akan berubah ya. Jadi itu bentuk dari nilai linear ya, sehingga di sini nanti ada sudah ada langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam menggunakan metode linear itu seperti apa ya, dan nanti akan menguji dari beberapa masalah, dan masalah itu nanti akan menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan. Oke, satu hal yang saya sampaikan dari beberapa metode ya, itu pasti mempunyai keterbatasan. Jadi sehingga nanti metode itu akan menghasilkan metode-metode yang baru ya. Jadi cara atau metode, cara yang terukur ya, itu kan akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan ya, dengan batasan tertentu ya, sehingga dalam program sebuah metode itu nanti ada metode yang sama ya, ada metode yang sama, tapi pada kasus tertentu dia mempunyai kelebihan ya. Pada kasus tertentu dia dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya itu setiap metode itu nanti mempunyai kelebihan berdasarkan kasus. Kasusnya apa? Kalau di sini berdasarkan variabel inputnya ya, atau batas ringnya. Jadi ada ring tertentu yang bisa diselesaikan, ada ring tertentu yang hasilnya itu malah tidak sebaik yang diharapkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pengantar hari ini ya. Jadi mulai pertemuan berikutnya minggu depan ya, nanti saya share materinya, juga ada Anda nanti mencari atau menginstall atau mengunduh software tadi ya, POM itu. Terus kita ada metode linear yang nanti kita simulasikan dengan baik menghitung maupun kita cross check dengan menggunakan softwarenya ya. Terus juga nanti saya share ada panduan penggunaan POM ya. Itu programnya sederhana ya, seperti anggap aja seperti kalkulator ya. Kalau kita menggunakan kalkulator ya jangan sampai kita tidak tahu logika di dalamnya ya. Selama ini Anda menggunakan kalkulator kan tahu ya, misalkan penjumlahan, perkalian ya, sebelumnya kan Anda tahu juga. Sama juga kalau kita menggunakan aplikasi ya, supaya kita tahu di dalamnya ya kita pelajari metode-metodenya ya. Sehingga kita waktu menggunakan aplikasinya kita paham bahwa bisa menjelaskan ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan berhubungan dengan kuliah ini ya. Ini saya open cam tapi nggak tahu kamera saya kok nggak muncul wajah saya.
Oke, mungkin saya akhiri di sini untuk pertemuan kali ini ya. Nanti sebagai tugas mandiri Anda ya, Anda coba dan mencoba ya langsung aja cari ini software POM atau tadi 2 software, yang satunya kalau saya sih pakai POM sehingga saya hafal. Oh, ada Lindo sama POM ya. Ya, nanti jadi bahan ajarnya saya bagikan lewat ini ya, lewat Classroom ya. Jadi Anda tinggal download di sana ya. Terus jadi untuk tugas mandiri Anda membuat software ya, bukan membuat ya, download aja. Nanti Anda punya software, terus nanti kita simulasikan dari beberapa contoh permasalahan tadi ya, sehingga kita dapat mengetahui hasilnya dan ke depan nanti bisa menerapkan program, tidak cuma menerapkan, mungkin Anda bisa mengembangkan dari aplikasi riset operasional. Oke ya, saya kira cukup untuk pertemuan malam ini, dan selanjutnya nanti kembali ke Classroom yang akan saya unggah tadi bukunya itu tadi sebagai buku pegangan, buku ajar ya. Jadi bukan buku referensi ya. Buku ajar itu buku praktis ya. Kalau buku referensinya soft copy-nya saya nggak punyanya hard copy. Jadi nggak bisa saya bagikan ya, untuk hard copy-nya kan harus beli mahal. Oke, terima kasih dan kembali ke Classroom ya nanti. Selamat malam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.